Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedowi, peserta TOT dari program Assembler. Video ini saya buat sebagai tugas dari kegiatan TOT tersebut. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu saya mau menyampaikan perkenalan apa yang dimaksud dengan Assembler Edu itu. Oke. Yang dimaksud dengan Assembler Edu itu adalah suatu platform yang memungkinkan Anda membuat kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan tampilan 3D ataupun AR. Kemudian, jika kita memanfaatkan Assembler Edu ini, maka kita bisa membuat proyek ini, ya, proyek 3D atau AR ini ya. Kita bisa membuat ini. Jadi nanti kita bisa berkreasi. Di situ kita tidak membutuhkan suatu coding ataupun aplikasi lain. Jadi kita hanya drop and drag aja di lembar kerja atau area markernya. Kemudian objeknya di situ nanti ada objek atau aset 3D, kemudian asetnya bentuk 2 dimensi atau image, kemudian ada yang bisa kita insert video dan teks juga. Kemudian keuntungan lainnya, kenapa kita kok menggunakan Assembler Edu itu? Karena nanti setelah belajar yang kita buat dengan cara yang mudah itu ya, itu bisa kita bagikan ke kelas ini. Jadi nanti fitur-fitur itu bisa kita bagikan ke kelas. Selain kita bisa membuat proyek yang berbasis 3D atau AR ini, di dalam Assembler itu sudah terdapat materi yang cukup banyak yang terhimpun di topik sesuai mata pelajaran. Kemudian alasan lain kenapa kita menggunakan Assembler Edu, karena di sini penggunaannya adalah sangat mudah sekali ya. Assembler Edu ini bisa dipergunakan di berbagai platform, yaitu yang pertama bisa diakses di HP atau smartphone, kemudian yang kedua bisa diakses di tablet, dan yang ketiga bisa diakses di PC atau desktop. Jadi dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, maka Assembler Edu akan lebih menguntungkan kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Assembler Edu sesuai namanya bahwa Assembler Edu adalah singkatan dari Assembler Education. Ini adalah sebuah platform atau aplikasi ya yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di sini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru seluruh dunia. Nah, perlu diketahui bahwa Assembler Edu ini adalah sebuah platform hasil dari anak negeri, hasil dari produk anak-anak muda Bandung yang kreatif dan bervisioner gitu ya, menciptakan suatu aplikasi yang bisa diperuntukkan untuk pembelajaran. Dan Assembler Edu ini udah dipakai di berbagai negara di seluruh dunia. Makanya kalau ini adalah produk dari anak negeri, kemudian udah dipakai oleh guru-guru seluruh dunia, maka kita, guru-guru yang ada di Indonesia, kalau kita tidak memanfaatkan ini, sungguh amat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, keuntungannya adalah banyak sekali, diantaranya yaitu Assembler Edu ini adalah berbasis visual,
Karena menurut ilmu itu bahwa otak kita itu sebagian besar itu akan fokus di yang berbasis visual, terutama untuk anak-anak kita yang saat ini ya. Generasi milenial itu nanti dia akan lebih tertarik kepada bahan-bahan atau media pembelajaran yang berbasis visual. Kemudian di dalam Assembler Edu itu terdapat banyak topik-topik yang bisa dipelajari atau dipergunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Selain kita bisa menggunakan atau membuat sendiri, dan kita bisa berkontribusi juga menyumbangkan topik. Dalam hal ini jika sekiranya proyek-proyek yang kita buat itu bagus dan menarik dan sesuai dengan klasifikasi yang sudah standarisasi oleh pihak assembler. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di mana kita bisa menggunakan assembler. Assembler itu nanti kita bisa pergunakan dimanapun, di kelas maupun di luar kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat menarik sekali dan bisa ditampilkan dalam bentuk selain 3D itu nanti dalam bentuk augmented reality ya. Jadi nanti seakan-akan tampil nyata objek-objek yang sudah kita buat tadi. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa mendapatkan aplikasi Assembler Edu ini. Pertama, yaitu kita harus login ya Bapak Ibu ya. Kita harus unduh. Nah, kita harus unduh dulu atau download di App Store. Ya, di App Store gitu ya. Kemudian Play Store ya. Kemudian dari unduhan tersebut nanti kita bisa menginstalnya, kemudian kita mendaftar atau login di situ ya. Seperti itu. Jadi setelah kita mendownload, kita menginstal. Baik, Bapak Ibu, setelah kita berkenalan dengan bagaimana cara kita mengakses Assembler ini, Assembler Edu ini, sekarang kita praktek membuat suatu proyek yang di Assembler Edu. Oh ya, Bapak Ibu ya, bahwa Assembler ini bisa diakses berbasis web di ini ya. Kalau berbasis web ini alamatnya adalah studio.assembler.com. Karena bersifat atau berbasis web, maka aplikasi ini sangat ringan sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau pada pertama kalinya itu harus menginstal. Nah, ini butuh spesifikasi laptop ataupun PC yang cukup mumpuni ya. Nah, setelah itu sekarang dikembangkan bahwa Assembler Edu itu berbasis web. Nah, dengan demikian ini akan support terhadap PC ataupun laptop yang RAM-nya tidak harus selalu canggih gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan spek laptop yang menengah saja, maka bahkan yang rendah aja Assembler ini bisa diakses gitu. Baik Bapak Ibu, kita praktekkan bagaimana cara membuat proyek di Assembler Edu. Kita buka web browsernya ya, studio.assembler.com. Tampilannya seperti ini, kemudian kita buat proyek baru ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih baru belum membuat proyek di sini ya enggak sebanyak ini ya Bapak Ibu ya, masih kosong ya. Kebetulan saya di sini udah banyak. Kita plus gini ya untuk membuat proyek baru, tanda plus kita klik. Ya, ini namanya
marker area atau area marker ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya kita mau membuat proyek game ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya kita membuat proyek game. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya, di sini udah disediakan seperti ini. Habitat pack ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita perbesar, kita naikkan seperti ini. Kemudian biar nggak melayang kita turunkan lagi dan kita tarik ke belakang. Sorry ini tadi sampai indikatornya ini ya berwarna kuning baru ini. Oke, kita sedikit rotate. Nah, seperti ini. Kalau agak sulit ini Bapak Ibu di objek list ya kita klik gini ya. Kemudian di sini kita misalnya gini. Oke, kita buat tempat objek yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus mencoba mencari kira-kira yang mana yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Ya. Misalnya kita perbesar. Bukan ini ya Bapak Ibu ya, yang lain yang agak pipih. Jadi ini ya Bapak Ibu. Batu yang pipih ini aja. Oke, seperti ini. Kemudian ukurannya bisa kita perkecil satu di size-nya ini. Ya, oke. Kemudian kita taruh di kiri. Kedepankan lagi. Oke. Ini sepertinya perlu kita perlebar ya Bapak Ibu. Misalnya 8 gitu ya. Nah, ini melebar. Kemudian ini kita kecilin aja, katakanlah 0,5. 0,5. 0,5. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat 2. Berarti ini kita duplikat aja, kita tarik ke kanan. Oke, seperti ini. Jangan lupa sering kita save ya Bapak Ibu, karena di sini assembler Edu belum bisa auto save, jadi nanti secara berkala dan sering kita sering menyimpan ya. Ini game pecahan senilai. Oke, kita save. Kemudian kita membuat teks. Kalau kita teksnya di sini ya, pecahan senilai misalnya 1 dibagi dengan 2. Kita pilih jenis teksnya, kemudian kita pilih warnanya dan place. Oke, ini kita naikkan dikit. Kita besarkan dengan scale. Ya, seperti ini. Kita kebelakangkan lagi, kita undurkan lagi. Kemudian, kalau kita mau membuat tag yang lain, supaya posisinya sama dengan ini, kita tinggal duplikat aja. Kita klik dulu, kita duplikat, kita geser ke kanan,
Kita ganti di sini misalnya 1/3 atau 2/3 ya Bapak Ibu ya, biar variasi 2/3. Oke. Setelah itu kita mengurutkan ya Bapak Ibu ya, mengurutkan bilangan aja angka dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Kira-kira jadi nanti gamenya adalah urutkan dari angka terkecil. Kita pilih jenis hurufnya. Hanya ini. Kemudian ya, warnanya kita pilih merah. Kita naikkan. Ya, seperti ini. Kalau kurang besar kita pisahkan. Ya. Nah, ini urutkan dari angka terkecil. Kemudian kita, nah ini kurang ke kanan ya Bapak Ibu ya, jadi tampilannya biar proporsional, bagus. Kalau kita mengklik atau men-tap, ini kan setengah dengan 2/3. Nah, ini nanti besar yang mana gitu ya. Nanti kita samakan penyebut aja dengan penyebut 6. Di sini berarti 3/6. Kemudian di sini 4/6. Ya, 3/6 dan 4/6. Sudah barang tentu kan lebih besaran 4/6 ya Bapak Ibu ya. Ini kan 3/6, ini 4/6. Jadi yang kecil itu yang 3/6. Kita klik di sini atau kita ini dulu ya, duplikat dulu. Tarik ke depan. Kalau kita misalnya menjawab ini dulu, kurang pas ya. Nah, seperti ini kita turunkan. Misalnya kita menjawab 2/3 dulu. Tadi kan 4/6 ya Bapak Ibu. Ini kan salah karena dia lebih besar. Kemudian ini kosongan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kosongan dulu aja. Atau ini diduplikat. Maju ke depan. Kemudian kita tarik ke kanan. Turunkan. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita duplikat Bapak Ibu ya. Kita duplikat. Scene ini namanya scene ya Bapak Ibu ya. Kalau di PowerPoint seperti slide gitu ya. Kita duplikat, kita gandakan. Ini scene 2, ini scene 1. Nah, kemudian di scene 1 ini masih kosongan aja, kita delete dulu. Yang scene 2 biar aja. Ya, scene 2-nya kan ada ya. Kemudian kita duplikat lagi. Ini ya. Nanti yang tidak kita perlukan kita delete. Nah, pertama kita bisa memberi interaksi ya Bapak Ibu. Nah, interaksi. Jadi nanti kalau kita menjawab ini dulu atau kita duplikat, undo ya, kita batalkan. Right. Oke. Kalau kita klik ini, maka dia ke, nah ini kita hapus dulu. Kalau kita klik 2/3,
kita kasih add interactivity, dia langsung lari ke scene 2. Oke. Seperti ini ya. Nah, lari ke scene 2. Kemudian ini kan salah ya. Jadi nanti kalau salah kita kasih interaksi ini. Kembali ya Bapak. Atau preview. Kita kecilkan. Kemudian kita kedepankan. Ya, masih besar karena posisinya agak maju. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau menjawab salah, dia akan kembali ke scene 1. Oke, seperti ini. Kemudian, nah, kalau menjawab 2, ini kita delete. Kemudian 2-nya kita geser ke sini. 2 tadi 3/6 ya Bapak Ibu. Nah, kalau menjawab ini, switch scene 3. Atau lari ke scene 3, pindah ke scene 3. Nah, seperti ini. Ini untuk ini, kalau yang ini benar. Kalau yang salah, misalnya kita beri tanda silang. Ya, kita kasih tanda silang. Kemudian kita kecilkan aja. Kemudian posisinya kita paskan biar sejajar dengan ini. Kurang turun. Ya, ke kiri lagi. Seperti ini. Ini kalau salah. Kemudian kalau benar, kita juga kasih tanda centang atau checklist. Cari checklistnya di mana, checklist yang benar. Oh nih. Oke ya, kita taruh di sebelah kirinya juga. Turun. Kita kecilin dulu. Kita move ke depan. Kira-kira kata. Kemudian kita turunkan. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau jawabannya benar. Kalau salah tadi, kembali ke 1. Kalau udah benar, kembali ke ini. Kemudian lanjut ke ngeklik yang 3. Nah, ngeklik yang 3. Kemudian di sini lengkap ya. Lengkap. Ini posisinya kita tukar. Untuk jawaban yang udah terakhir ini ya. Oke. Kita tarik ke sini lagi. Ya. Ini adalah, berarti ini masih kebesaran. Kita kecilin lagi aja. Kita copy ke, kita naikkan ya Bapak Ibu. Kita copy ke scene 4. Jadi 4-nya sudah muncul seperti ini. Kemudian ini udah enggak usah. Kemudian ini yang setengah. Kemudian yang keempat 2/3 ini juga kita duplikat. Kita taruh, oh sorry, belum diduplikat ya Bapak Ibu ya. Duplikat dulu, baru tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi
kita kalau klik 2/3, dia larinya ke sana. Gitu ya. Kemudian di sini kita boleh mana tadi? Ya, ini ya, preview kita copy ke scene 4. Ini sudah ada. Nanti dia juga kembali ke scene 1. Oke. Kemudian kita coba preview dulu. Ya, seperti ini. Kita ngeklik ini dulu. Salah, kembali. Ngeklik setengah. Benar. Kalau udah benar kan berarti tinggal ini ya Bapak Ibu ya. Yang 2/3. Nah, pada posisi 2/3 ini, maka 2/3-nya harus kita kasih interaksi pindah ke ini belum kita kasih interaksi pindah ke scene 4 ya Bapak Ibu. Jadi nanti dia langsung pindah ke scene 4. Nah, seperti ini. Kita preview sekali lagi. Oke. Kita klik ini, salah, kembali. Kita klik ini benar. Kalau benar, kita tinggal lanjut yang ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke scene 1 lagi. Kemudian kita tutup, kita atur yang lain, yaitu tentang background-nya. Nah, background-nya misalnya warna ya, misalnya warna biru ini ya, biru ini. Kemudian nanti scene yang bawah ini waktu di preview muncul, kita hilangkan, kita sembunyikan. Dan untuk pengaturan warna kita cukup satu ini, kemudian ini kita atau kurang terang dulu ya Bapak Ibu ya, kita coba geser ke kiri lagi. Ya, seperti ini. Kemudian ini kode warnanya kita kopikan ke scene 2. Ini kita ganti. Ini kita hide juga, warnanya juga kita ganti. Dan scene yang keempat juga warnanya kita ganti. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, karena ini tadi udah jadi, maka kita tinggal publish. Ya, kita tinggal publish. Kita tinggal publish. Caranya adalah publish. Kita ke scene 1 dulu aja Bapak Ibu ya. Nah, ini grid-nya bisa kita hilangkan. Scene 1. Misalnya scene awal. Kemudian ini scene 2 dan seterusnya, enggak apa-apa. Ini scene 1 aja ya. Kita kembalikan aja scene 1. Ya. Kemudian ini deskripsinya halaman awal. Kemudian ini halaman untuk 2/3. Ini halaman untuk 1/2. Kemudian di sini halaman akhir. Ya, oke. Kita duplikat, kita publish.
Caranya kita ketik publish. Kemudian di sini proyek deskripsinya harus di ini sebuah game tentang urutan angka dari yang kecil. Oke, supaya di sini ada halaman ininya, kita turunkan, pas kita klik. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian karena agar bisa dikonsumsi orang banyak, kita setting yang public. Kemudian kita tentukan jenisnya. Education ini bisa Bapak Ibu pilih lebih dari satu. Karena pembelajaran saya kategorikan edukasi dan publish. Ya, ini publish it sudah terpublish ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa membuat misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih snipping kita untuk memotong gambarnya. Oke. Ya, misalnya ini. Nah, ini kita namakan custom marker, custom chusmar gitu aja ya, singkat. Game urutan angka. Oke. Simpan. Kita minimize. Kemudian kita bisa di sini untuk membuat custom marker ya Bapak Ibu ya. Selain kita menggunakan QR marker bawaan dari assembler, kita bisa membuat marker sendiri. Ya, ini ya. Kita pilih gambarnya tadi adalah dari screenshotan. Nah, ini udah kita buka. Sedang proses mengupload. Nah, ini ya. Ini sebagai custom markernya. Sudah kita berhasil membuat. Kemudian setelah kita publish tadi, ya, setelah kita publish, kita kan sudah mendapatkan link proyeknya ya Bapak Ibu. Link proyeknya itu di sini tadi. Ya, kalau di sini belum muncul, kita refresh ini. Nanti proyeknya akan muncul di sini. Nah, ini game pecahan. Kita share. Nah, kita bisa menge-share dalam bentuk ini namanya link proyek, atau bisa juga berbentuk apa ini QR marker, atau yang berbentuk embed web player yang bisa kita masukkan ke YouTube atau ke mana ini Facebook atau ke yang lain ya, misalnya ke blog kita gitu juga bisa ini dengan embed player ini ya, seperti itu. Oke, setelah itu misalnya kita mau membagikan proyek ini ke kelas kita, berarti pakai ini, kita copy link, kemudian kita buka assembler edu-nya di kelas kita. Nah, ini kebetulan misalnya tadi adalah matematika wajib kelas 10 ya. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian outkan dan masukkan URL. Kita tulis di sini dulu game urutan angka dari yang terkecil. Oke, URL-nya sudah masuk. Kemudian kita
di beranda ya ini, yang idenya di materi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan di undangan dengan oke. Berikutnya enter nggak bisa. Ini materi nggak bisa untuk menambahkan, berarti di beranda Assembler proyek, kemudian ya yang ini udah ya, game pecahan tadi. Oke, terakhirnya mana ya untuk, oh yang ini, sorry, di sini ketutupan, pilih. Ya, seperti ini. Sudah selesai ya. Jadi kita sudah berhasil membuat proyek, kita sudah memasukkan di kelas. Kelas yaitu di sini tadi, kelas matematika wajib. Materinya udah terupload ya. Kita coba kita cek. Kalau belum kita refresh lagi, refresh. Ya. Nah, berarti kok belum masuk ya? Kita pilih. Oh, ini belum kita kirim. Oke, nah ini sudah game pecahan senilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih.